Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Sela Andini Nurhadianto dengan NIM 4444-2538. Hari ini kita akan menyelesaikan satu kasus pengendalian mutu pangan. Di layar ini ada soal tentang standar kadar air tepung terigu. Perusahaan menetapkan batas maksimal kadar air itu 14,0%, tapi tim quality control menemukan 30 data sampel yang rata-ratanya kelihatannya melebihi 14%. Kenapa ini masalah? Karena kadar air yang tinggi bisa bikin tepung cepat berjamur dan rusak. Tugas kita adalah membuktikan secara statistik apakah rata-rata kadar air ini beneran sudah melebihi standar aman atau belum. Analisis ini kita akan lakukan dengan tingkat kepercayaan 95%. Langkah pertama, kita siapkan data di Microsoft Excel. Lalu buat satu kolom dengan judul kadar air dan pastikan menggunakan tanda titik untuk desimal, bukan koma, agar terbaca sebagai angka di RStudio. Lalu yang terakhir, simpan file dengan nama industri tepung. Selanjutnya kita buka RStudio, lalu pilih menu import dataset di pojok kanan atas, pilih from Excel dan cari file yang sudah kita buat tadi. Pastikan nama datasetnya sudah benar, yaitu industri tepung, lalu kita tunggu dan klik import. Lalu klik menu file, dan pilih add script. Lalu kita bisa berikan judul, dan ini opsional. Setelah data masuk, kita perlu menginstal dan mengaktifkan package pendukung. Ketik install package teaching demos jika belum ada. Lalu aktifkan dengan perintah lib dari teaching demos. Lalu kita masukkan data industri tepung terigu. Sekarang kita akan masuk ke inti analisis. Kita akan menguji apakah rata-rata kadar air melebihi standar 14%. Ketik sinteks t-test, lalu panggil data kita, ketik $, lalu masukkan data di dalam tabel kita, lalu ketik koma, lalu masukkan MU14, ketik koma. Karena kita ingin menguji apakah nilainya melebihi standar, maka gunakan alternatif greater. Lalu klik koma dan enter. Lalu kita gunakan tingkat kepercayaan 95% atau conf level 0,95. Klik run dan perhatikan hasilnya. Jadi, untuk uji rata-rata satu populasi tepung terigu ini digunakan uji satu arah ke kanan dengan rumusan hipotesis. Yang pertama H0 mu kurang dari atau sama dengan 14, yaitu rata-rata kadar air memenuhi standar maksimal, yaitu 14,0%. Yang kedua H1 mu lebih besar dari 14, rata-rata kadar air secara nyata melebihi standar maksimal atau lebih dari 14,0%. Dan untuk statistik uji dan hasil output dari RStudio, T-hitungnya 6,6873 dengan p-value 1,232 dikali 10 pangkat min 7 atau 0,000001,232 dengan rata-rata sampel atau min of X 14,23667 dengan taraf signifikansi dan pengambilan keputusan. Taraf nyata yang digunakan adalah 5% atau 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,95. Dengan keputusan, karena nilai p-value-nya jauh lebih kecil daripada taraf nyata 0,05, maka H0 ditolak. Dan untuk kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian pada taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kadar air tepung terigu tersebut secara nyata melebihi standar maksimal, yaitu 14,0%. Dan implikasinya, kadar air yang mencapai 14,23% meningkatkan risiko pertumbuhan kapang dan jamur. Hal ini berbahaya bagi keamanan pangan karena dapat memicu munculnya mikotoksin dan memperpendek masa simpan produk. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini kita akan membedah kasus kedua, yaitu pengendalian mutu pada industri minuman teh kemasan. Di sini perusahaan punya standar yang sangat ketat, minimal 95% produk harus tersedia sempurna atau layak konsumsi. Tim QC sudah mengambil 41 sampel produk dan kita lihat ada beberapa angka 0 yang artinya produk itu bocor. Tugas kita adalah menguji secara statistik apakah kualitas produk ini masih aman di angka 95% atau malah sudah menurun di bawah standar. Langkah pertama, kita buat tabel di Excel. Beri nama kolomnya data, masukkan 41 data pengamatan tadi, angka 1 untuk yang layak dan angka 0 yang bocor atau rusak. Simpan file ini dengan nama industri teh kemasan. Pertama, kita pindahkan data dari Excel kita ke sini. Klik menu import dataset, pilih from Excel dan cari file kita tadi. Pastikan namanya muncul di kolom environment, lalu klik tombol import. Lalu buka R-script baru. Di baris pertama boleh kita tulis judul ini sebagai opsional, yaitu tanda pagar uji proporsi. Di bawahnya tulis lagi tanda pagar industri teh kemasan. Lalu kita masukkan file Excel kita tadi, lalu kita run. Sekarang kita masukkan rumusnya. Ketik prop test, lalu buka kurung. Setelah buka kurung, ketik sum, buka kurung lagi, panggil data kita tadi, masukkan tanda $, pilih kolom data, lalu tutup kurung dan berikan tanda koma.
Setelah koma, ketik range, buka kurung, panggil lagi data kita, tanda dolar, kolom data, tutup kurung, lalu berikan tanda koma lagi. Terakhir, masukkan P sama dengan 0.95, koma, dan ketik alternatif sama dengan tanda kutip less, karena kita menguji apakah proporsinya menurun. Sekarang, klik tombol run di bagian atas. Perhatikan hasilnya di konsol. Kita mendapatkan p-value sebesar 0,03958. Karena nilai ini lebih kecil dari taraf nyata 0,05, maka keputusannya adalah tolak H0. Lalu kita akan menjawab tentang analisis statistik proporsi teh kemasan. Yang pertama, untuk rumusan hipotesis, H0 P lebih besar atau sama dengan 0,95 atau proporsi produk layak masih sesuai standar minimal 95%. Dan yang kedua, H1 yaitu P kurang dari 0,95 yaitu proporsi produk layak secara nyata telah menurun di bawah 95%. Dan yang kedua, untuk statistik uji dan hasil dari output RStudio, X square yang kita dapatkan adalah 3,0822 dengan p-value 0,03958 dengan proporsi sampel yaitu 0,8780 atau 87,8%. Dan yang ketiga, taraf signifikansi dan pengambilan keputusan dengan taraf nyata 5% atau 0,05% dengan tingkat kepercayaan 95% atau 0,95 dengan keputusan karena p-value-nya 0,03958 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Dan yang keempat, kesimpulan dan implikasi. Apakah proporsi produk layak masih sesuai standar? Jawabannya tidak. Berdasarkan hasil pengujian pada taraf nyata 5%, dapat disimpulkan bahwa proporsi teh kemasan yang layak konsumsi secara nyata telah menurun di bawah standar 95%. Data menunjukkan tingkat kelayakan hanya mencapai 87,8%. Dan yang kedua, bagaimana implikasinya terhadap kualitas produk? Yang pertama, untuk keamanan pangan, produk yang bocor atau kode 0 sangat berisiko terkontaminasi mikroba pembusuk dari luar yang merusak rasa dan kemasan. Yang kedua, tindakan koreksi. Industri perlu segera melakukan audit pada mesin penyegel atau sealing machine karena jumlah produk rusak sudah melewati batas toleransi perusahaan.